Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih auladana fi dini wa 'allimna at-ta'wil. Segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah, khususnya salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niatan kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita niatkan i'tikaf di Masjid An-Nas ini. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membaca dan mengkaji dari surat An-Nazi'at yang jumlah ayatnya ada 46 ayat. Kita akan baca dulu sampai dengan ayat 26 ya. Kita baca setengahnya dulu ya. Surat An-Nazi'at. An-Nazi'at artinya yang mencabut dengan keras. Mencabut apa nih? Nyawa ya. Baik, ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yakununa inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah. Ulangi. Ulang dari 13 fa innama ya. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Sadaqallahul azim. Berhenti sampai tanda ain, tanda makra. Kita batasi dulu karena waktunya. Pertama ya, ayat pertama ada nun tasydid, alnya al itu ada dua, al qamariyah sama al syamsiyah. Kalau alnya enggak kebaca namanya al syamsiyah. Langsung alif lamnya tidak dianggap ya. Wan nazi'a atau bukan tapi gharqa bukan gharqon atau gharq ya. Karena mat iwad. Wan nazi'ati gharqa. Coba. Shi bukan si tapi shi. Po berikutnya po. Wan nasyidati po bukan to. Po. Wan nasyidati bukan ti biasa. Tapi poknya wan nasyitati nashta ya wan nasyitati nashta ya was-sabiha hati sabaha bukan ha was-sabihati sabaha. Coba. Was-sabihati sabaha. Fas-sabiqa bukan ke tapi qa dalam ya. Fas-sabiqati sabqa qa ya. Coba. Fas-sabiqati sabqa ya. Fal-mudabbirati amra ya. Fal-mudabbirati amra bukan amra ya. Amra. Yauma tarjufur rajifah bukan jifah ya. Yauma tarjufur rajifah. Coba. Yauma tarjufur rajifah. Tat bukan tat. Tatba'uha radifah. Fah ya fah. Tatba'uha radifah. Coba. Tatba'uha radifah.
qulubun yawma idzin wajifah qulubu yawma idzi bukan idi atau izi, tapi yauma idzi qulubu yauma idzi wajifah sa bukan sa tapi sa absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah yaquluna a inna nanya panjang ya a inna lamarduduna fil hafirah. Coba sekali lagi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah ya saya ulang aidza kunna 'idhaman nakhirah. Coba aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah idza ya qalu tilka idzan karratun khasirah. Coba ulang. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah. Baik, kita coba akan memahami apa yang kita baca. Wan nazi'ati wa-nya ini adalah wawu qasam demi an-nazi'at yang mencabut. Siapa yang demi malaikat yang mencabut apa? Mencabut ruh. Berarti malaikat yang mencabut ruh adalah malaikat maut ya, malaikat maut. Dalam Al-Qur'an disebutkan malaikat maut ya. Kemudian dikenal kita para ahli hadis menyebutnya malaikat Israil. Jangan ketukar Israfil sama Israil ya.
itu adalah malaikat pencabut nyawa, bukan sambar nyawa, mencabut nyawa. Nah, malaikatnya ada berapa? Malaikat pencabut nyawanya itu. Pimpinannya namanya malaikat mautnya adalah yang Israel. Nah, tetapi mempunyai pasukan. Jadi ada, bisa disebutkan, maka dalam Al-Quran kadang menyebutkan ada malaikat maut dengan sebutan tunggal, mufrad, ada yang jamak. Karena mempunyai makna malaikat maut itu bisa satu orang pimpinannya, kemudian ketika jamak berarti adalah rombongannya atau pembantu-pembantu dari malaikat Israel atau pimpinan dari malaikat maut. Wan nazi'ati, demi malaikat yang mencabut ruh, gharqan, dengan keras. Kalau gambarannya dengan keras ini kasar atau halus nih? Ini kasar. Nah, ayat 2 menjelaskan wan nasyitati. Nah, demi malaikat yang mencabut ruh, nashqa, dengan perlahan-lahan. Apa maknanya mencabut nyawa, satu dengan kasar, yang satu dengan perlahan-lahan? Ini berarti yang dicabut siapa? Kalau yang perlahan-lahan, yang dicabut adalah orang-orang yang beriman. Kalau yang kasar kira-kira yang dicabut siapa? Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika seorang mukmin akan datang ajalnya, berarti belum mati, mau diambil ruhnya, turunlah para malaikat maut. Jadi kalau disebutkan turunlah para malaikat, datangnya rombongan. Kalau yang didatangi orang yang beriman, maka nampak malaikat itu seperti cahaya putih, seputih matahari. Berarti kayaknya silau ya. Tidak bisa kelihatan benar wajahnya kayak apa. Saking silaunya, saking bercahayanya. Malaikat yang sudah diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang mukmin ini, mereka membawa kain kafan dari surga, dan membawa wewangian atau hanut. Wewangian itu dari surga. Ketika mendatangi si calon jenazah, bukan si calon korban, si calon jenazah, mereka duduk sejauh mata memandang. Mereka ya, berarti banyak, duduk. Kemudian mendekatlah malaikat maut. Berarti yang mendekat siapa? Malaikat Israel. Ketika mendekat malaikat maut, kemudian malaikat ini menyampaikan, dia duduk di sisi kepalanya, menyampaikan, ayyatuhan nafsul, bukan mutmainnah kalau dalam hadis ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, hai jiwa yang baik. Dipanggil hai jiwa yang baik, keluarlah, menyampaikan keluarlah menuju ridha Tuhanmu. Artinya disuruh keluar itu ruh tanpa dipaksa. Ketika disebutkan suruh keluar, maka ruh itu keluar seperti air yang keluar dari ceret. Ada nggak air mampet? Ya. Dia keluar begitu mudahnya. Ketika ruh itu keluar, langsung disambut oleh para malaikat yang membawa kain kafan dari surga. Maka mereka, kemudian si jenazah ini ruhnya dibungkus oleh kain kafan dari surga, diberi minyak wangi dari wewangian surga, kemudian langsung mereka melesat menuju ke langit. Nah, itu dalam hadis ya. Ini kan beritanya berita gaib ya. Setelah nyampe ke langit, setiap pintu itu kan, langit kan ada pintu-pintunya ya. Mereka ditanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Karena apa ditanyakan? Harumnya luar biasa. Disebutkanlah dengan sebutan yang baik. Terus begitu. Sampai kemudian terdengar, kembalikanlah hambaku ini ke bumi. Karena di bumi dia diciptakan, dan di bumi nanti mereka dibangkitkan. Nah, akhirnya ruh ini dikembalikan. Makna dikembalikan adalah ketika sudah di alam kubur nanti dah. Makanya kan merasakan azab, merasakan
nikmat, ya. Merasakan azab dan nikmat. Berbeda nanti dengan orang-orang yang kafir. Dia dibawakan kain kafan juga. Ketika dibawakan kain kafan, cuman baunya busuk gitu. Kafannya jelek, bau-baunya busuk. Maka ketika akan dikeluarkan si ruh ini, nah disinilah yang disebutkan dengan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ruh ini ketakutan dalam jiwa orang kafir dia. Dia tidak mau keluar. Wah, keblingsatan gitu, ketakutan. Akhirnya ruh ini dipaksa keluar. Seperti apa digambarkan? Seperti benang yang kusut ditarik dengan apa itu? Dengan benda yang tajam ditarik itu. Ditarik, digodok, dipaksa. Maka digambarkan mereka mengalami kesakitan yang sangat-sangat luar biasa. Berbeda dengan orang yang beriman. Dia sempat senyum karena apa? Ketika ditarik, memang ketika ditarik itu ruhnya berasa sakit, ya. Tetapi mengapa seorang mukmin bisa senyum? Karena dipandangkan atau dialihkan pandangannya tempat yang akan dia tempati, ya. Sama kayak bocah mau disunat, masih ketawa-tawa, tahu-tahu udah disunat karena dialihkan pandangannya. Dengan cara apa? Diajak ngobrol ataupun kadang-kadang dikasih HP suruh main game, gitu ya kalau bocah sunatnya. Sekarang rata-rata begitu. Nah, orang kafir maka digambarkan keluarnya seperti itu, sangat sulit, ya. Kemudian rohnya juga dibawa, dibungkus kain kafan, dibawa ke langit. Baru ke langit pertama malaikat udah berisik. Roh siapa ini? Bau bangkai, lebih dari bangkai baunya. Maka kemudian dia tertolak untuk ke pintu-pintu berikutnya, dilemparkanlah, dikembalikan ia ke bumi. Nah, ini sebuah gambaran bahwasanya ruh ketika dicabut bisa dengan gharqan, bisa dengan nashton, dengan keras, dengan perlahan. Lah Bapak kira-kira masuk yang mana? Insya Allah masuk yang nashton, yang perlahan-lahan. Nanti insya Allah kalau sudah berlahan-lahan, orang nanti digambarkan ketika sudah berlahan-lahan. Nanti kalau sudah meninggal Bapak, orang kalau sudah meninggal, nanti kalau seandainya kalian mendengar kata Rasulullah, orang yang beriman itu minta disegerakan dibawa ke makam. Nah, tetapi kalian tidak mendengar. Kalau kalian mendengar, fasa'iqa, dalam hadis itu disebutkan, maka kalian akan pingsan. Kalau mendengar si jenazah yang sudah dimandikan, contohnya, minta buru-buru dibawa ke makam, pasti kalian akan pingsan. Akhirnya nggak ada yang nguburin kan, pada pingsan, pada ketakutan. Nah, di sini memberikan gambaran kenapa minta buru-buru dibawa ke kuburan. Ingin mendapatkan nikmat di alam kubur. Tuh, pengen segera dapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang mukmin kalau sudah masuk ke dalamnya, dia itu didatangin oleh dua malaikat. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Ditanya tentang siapa? Tuhannya, ditanya tentang agamanya, ditanya tentang kitabnya, ditanyakan tentang nabinya. Pakai bahasa apa? Ya. Kalau orang beriman nanti sudah digiring bahasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia yang pasti bisa menjawab. Kalau dia sudah bisa menjawab, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Apa kitabmu? Al-Quran kitabku. Siapa nabimu? Muhammad nabiku. Apa agamamu? Islam agamaku. Kalau dia sudah bisa menjawab, maka dia kemudian mendapatkan kenikmatan. Terdengar suara yang memerintahkan kepada para malaikat, bukakanlah untuknya pintu-pintu surga, kemudian bentangkanlah kepadanya jalan menuju pintu surga. Belum masuk surga, baru dibukakan pintu, baru dibentangkan jalannya. Maka alam barzahnya seluas mata memandang, laksana menjadi taman dari taman
surga. Tuh, orang yang beriman. Bayangkan bapak panas-panas. Sekarang kan panasnya ngeter banget ya. Cahayanya bukan kuning lagi tapi perak gitu. Udah panas gobios dari luar, ketika masuk rumah, ya kan? Ini baru masuk rumah. Nggak ada AC di ruang tamunya. Tetapi ketika anak kita menyambut dari kamar, ternyata kamarnya ber-AC. Dibuka itu pintu kamarnya, ya. Hawa AC menerpa kita. Nikmatnya tuh. Maknyes. Itu kan maknyes. Itu baru dibukakan pintunya, belum suruh masuk ke dalamnya. Luar biasa, ya. Rasain dah gitu. Ya kalau yang nggak ada AC, cobalah panas-panas langsung datang buka buka aja, jangan minum, buka aja nongkrong situ. Insya Allah berasa maknyes gitu ya. Nah itu nikmatnya luar biasa. Maka kemudian orang yang beriman didatangi oleh sosok, dia rupawan, pakai baju yang indah, kemudian wangi semerbak. Datang orang yang menghampirinya. Karena memang tidak kenal orang tersebut, orang yang di dalam kubur ini bertanya, siapa kamu? Apa jawabannya? Bukan malaikat, Pak. Jawabannya, aku adalah amalanmu ketika di dunia. Berarti dia ditemanin. Siapa yang nemanin? Amalannya, ibadahnya, ya. Harta yang mengiringi dia ketika akan dimakamkan, apa yang ngiringin? Mobil-mobil yang dia punya, ya. Dibawa pulang enggak kayak orang Cina kan, dikubur katanya. Itu juga mobil-mobilan ya. Yang dikubur bukan mobil beneran, ya kan. Tuh. Kemudian orang-orang yang mencintai kita, sanak famili, mungkin orang tua, kerabat, pasangan kita, anak-anak juga, yang katanya hidup semati, yang katanya cintanya abadi, begitu ya, dibawa mati. Tetapi ketika orang yang dicintai dimakamkan, ia pun kembali ke rumah masing-masing. Yang ditinggal apa? Yang nemanin dia. Bukan hartanya, bukan sanak familinya. Yang menemani adalah amal salehnya. Maka amal saleh ini nanti akan mengatakan, aku adalah amalanmu ketika di dunia. Nah itu, kita sudah masuk, mulai tahapan masuk ke alam barzah, alam kubur. Di alam kubur ini sudah mulai ada pembuka balasan nikmat dan azab. Kita berharap makanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, karena sangat-sangat dahsyatnya azab kubur. Nih. Karena azab kubur macam-macam ya. Ada yang gara-gara apa itu? Kencing, enggak cebok. Ada gara-gara namimah, suka ngadu domba. Baginda Rasulullah pernah lewat itu. Kemudian melewati 2 makam. Dengan izin Allah, baginda Rasulullah mendengarkan apa yang ada di dalam dan kenapa mereka yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Kata Rasulullah, bukan karena dosa besar, bukan karena syirik kepada Allah, bukan. Tetapi yang pertama diazab oleh Allah oleh karena baul. Apa itu? Buang air kecil yang tidak istinja. Tidak bersuci dengan air atau tidak istijmar dengan tisu atau batu. Ini ada namanya istinja, ada namanya istijmar. Artinya toharah, bersuci. Yang satu lagi adalah pelaku namimah. Apa itu namimah? Suka ngadu domba. Kalau ada orang berantem, dia itu senang, malah meneruskan, bahkan ngadu-ngadu. Gitu. Bukan mendamaikan. Padahal perintahnya adalah dalam Al-Quran, fa'aslihu bainahuma. Kalau ada 2 kerabat saudara, kelompok muslim yang berkelahi, bertengkar, maka damaikanlah keduanya. Itu kewajiban kita menjadi juru damai, bukan juru kompor ya, bukan ngompor-ngomporin. Nah, dari sini kemudian orang yang ada di alam kubur ini mendapatkan ketenangan, ketentraman. Karena apa? Pintu-pintu surga dibukakan untuknya. Kemudian jalan menuju surga dibukakan. Pandangan sejauh mata memandang, bukan 2 kali 1 meter, bukan. Tetapi sejauh mata memandang, ditambah lagi ada sosok makhluk yang menemaninya,
yaitu amalan dia. Orang kafir pun demikian, dapat teman dia. Dia ditanya nggak bisa jawab, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu dan seterusnya, nggak bisa jawab. Kemudian ditempeleng tuh Pak sama malaikat, diazab, disiksa. Dan ketika itu juga dibukakan baginya pintu-pintu neraka. Bayangkan aja, udah lagi panas-panas, sempit, dibukakan pintu neraka, hawa panasnya masuk ke alam kubur, khufratin min khufratin nar. Dari tepi-tepi neraka, pinggir-pinggir itu baru bahasanya pinggiran ya, pinggiran neraka. Kemudian apa? Kuburan itu menyempit, ya, nyesek, ya, seperti menghancurkan rusuk-rusuknya, dan ia pun didatangi sosok yang buruk rupa dan berbau busuk, dan itu adalah amalannya ketika di dunia. Ini adalah kabar yang gaib tentang masalah malaikat yang mencabut nyawa dengan perlahan-lahan atau malaikat yang mencabut nyawa dengan secara keras atau kasar. Nah, maka kita kan selalu kan mohonnya apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami ketika syakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkanlah kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, apa wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika hisab. Maka kan ada Allahumma hasibna hisabai yasira. Sering kita doanya gitu kan, Allahumma ya Allah, hasibna, hisablah kami, hisaban yasira, dengan hisab yang yasira, mudah. Apa hisab yang mudah? Jadi nanti Pak, alam yang kita hadapi, satu ada alam barzah, ya, nggak lama lagi, karena nggak lama lagi itu bahasanya nggak pakai ratusan tahun, nggak tahu berapa periode lagi, periode presiden berapa lagi itu. Nah, kemudian setelah alam barzah nanti ada namanya alam manusia dibangkitkan semuanya. Yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Ketika manusia dibangkitkan, mukanya, wajahnya itu ashtatan. Apa itu? Beraneka ragam, sesuai dengan amal perbuatannya. Maka disebutkan liyura a'malahum, agar dia mengetahui amalan perbuatan yang pernah dikerjakan. Nanti ada waktunya yaumul mizan, hari nimbang. Kayak bayi, ketika masih kecil balita ditimbang-timbang. Ya. Ditimbang apanya? Amal perbuatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka di sini kita baru ngerasa, oh iya ya. Yang kecil aja ditimbang, apalagi yang gede-gede. Maka kata orang-orang mujrimin, mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Nanti setelah mizan datang hari hisab. Dihisab, mereka ngeliatin catatan-catatan amal perbuatannya. Orang-orang mujrim pelaku dosa mengatakan, celaka kami. Kitab apa ini? Tidak meninggalkan catatan yang kecil dan yang besar. Semuanya dicatat di situ. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu dalam surat Al-Kahfi ya. Celaka kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan catatan yang besar ataupun yang kecil, yang kecil atau yang besar, semuanya dicatat oleh Allah. Maka ini sebuah gambaran ketika kita mendapatkan kitab, ketika setelah dihisab nanti ada sebuah proses ya. Kemudian menuju panggilan Allah, nanti kita melewati siratal mustaqim ya. Siratal mustaqim itu melalui jembatan, yang jembatan itu tergantung kepada amal perbuatan kita untuk lebar kecilnya. Untuk melintasi cepat lambatnya adalah melalui proses dan tergantung pada amalannya. Kalau amalannya baik, dia bisa melesat ya. Kalau amalannya sedang-sedang saja, mungkin dia melambat. Kalau yang buruk,
maka atau kafir bisa jadi maka digambarkan seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Itu istilahnya ya. Rambut udah kecil begitu suruh dibelah 7. Nggak ngebayang itu ya. Nggak kelihatan itu. Tajamnya luar biasa itu. Jadi nggak kelihatan ada jembatan itu. Bawaannya tuh nyemplung aja kalau lewat situ. Nah, maka ketika pada hari itu yang selamat akan mendapatkan surganya Allah, yang tidak selamat akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan nerakanya Allah adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah dan orang-orang muslim yang timbangan buruknya lebih banyak gitu. Maka timbangannya lebih banyak. Dalam buruknya dia mesti dicuci dulu, dimasukkan ke dalam neraka. Maka kata orang-orang kafir itu dalam awal surat apa itu An-Nahl ya, ayat 2-nya digambarkan, surat Al-Hijr ayat 2. Maka digambarkan ketika orang-orang mukmin atau orang-orang muslim yang masuk ke neraka diolok-olok sama orang-orang kafir. Oh, bahasa kita itu ya sama aja dong, saya sama kamu. Bahasanya sama aja, sama-sama masuk neraka. Kamu katanya Islam, kok kamu masuk neraka juga? Sama dong gitu. Ternyata tidak. Kalau orang kafir adalah abadan selama-lamanya, sementara orang muslim ini kemudian diangkat oleh para malaikat, mereka yang masih mempunyai kalimat tauhid la ilaha illallah, diangkat kemudian diletakkan di sungai-sungai surga, kemudian mereka seperti tanaman yang tumbuh dan akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Cuma masuk neraka dulu baru masuk surga. Ya, maka disebut betul, maka mereka oleh penghuni surga mereka mendapatkan julukan adalah alumni penduduk neraka, atau dalam bahasa hadisnya jahannamiyun. Mereka adalah alumni penduduk neraka jahanam. Jangan Pak, kalau alumni begitu mah jangan ya. Alumni SMA berapa boleh, UI boleh, UIN boleh gitu ya. Alumni neraka jahanam. Reong nih. Ya. Jadi ini gambarannya seperti itu ya. Naudzubillah wa naudzubillah min dzalik. Ini harus kita pahami. Ini adalah berita-berita yang gaib. Syuruk jam berapa Pak Yanto? 48. Wassabihati sabha, demi malaikat yang turun dengan cepat. Nah, Bapak bayangin. Kan kalau pesawat kan aja kelihatan lambat ya. Kenapa kelihatan lambat? Karena kita ngelihatnya dari kejauhan. Tapi kalau dari bandara ketika dia landing itu kan tahu-tahu hilang gitu ya. Tapi kalau kita ngelihatnya dari jauh itu kan lambat banget itu. Nah, ini digambarkan para malaikat itu turun dengan cepat. Nggak bisa dibayangkan. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah itu berangkat sendiri atau diberangkatkan oleh Allah? Diberangkatkan oleh Allah. Maka dengan waktu yang sangat cepat dibawa oleh Jibril alaihissalam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Isra namanya. Kemudian Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Nah, itu kan kecepatan yang sangat luar biasa. Karena ada yang membawa, yaitu malaikat dengan izin Allah dengan kendaraan namanya buraq. Makanya barkun. Buraq itu barkun, kalau yakadul barku yakhtafu absarahum itu dalam hadis-hadis, dalam ayat Al-Qur'an berkenaan dengan kilat. Kilat kan lebih cepat ya. Push gitu kan. Kira-kira kilat dulu atau petir? Kilat bahasanya apa itu? Kilat sama petir beda ya? Ya, cahaya dulu atau suara guntur dulu? Ya, cahaya dulu kan jeder apa? Trelep dulu bahasa kita, trelep itu kan. Kemudian kita baru buar gitu ya. Itu belakangan. Itulah kecepatan cahaya ya. Wa fasabiqati sabqa, demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Itu ada juga yang sudah kencang, ada malaikat yang lebih kencang lagi. Ya, lebih kencang lagi. Demi malaikat yang mendahului malaikat-malaikat yang lain. Ya. Demi malaikat yang mendahului malaikat-malaikat yang lain dengan kencang, sangat-sangat luar biasa. Ya. Maka kan kadang-kadang, wah ini gimana malaikat ini ngambil
nyawa orang secara bersamaan, secara rame-rame. Maka dijelaskan gambaran dunia oleh malaikat Israel itu seperti piring di hadapan kita, Pak. Piring di hadapan kita. Tinggal cubit-cubit doang gitu ya. Jangan kita pikir kayak gambaran kita. Mau nyapu di Indonesia. Nanti gimana kalau yang di Amerika, terbang dulu ke Amerika, pergi lagi ke Afrika. Jangan. Tetapi bayangannya adalah seperti piring. Dunia itu seperti piring di hadapan malaikat Israel. Sama piring beras. Ketika beras isinya kutu, ngambilnya gampang. Gitu ya. Tinggal mengutin doang kan tuh. Tinggal mengutin buang-buang gitu aja kan. Itu gambarannya seperti itu ya. Ditambah lagi ada namanya pasukan malaikat maut. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang mengatur urusan, dan demi malaikat yang mengatur urusan. Ya, jadi malaikat punya urusan. Nah, beda urusan sama kita. Kalau urusan kita ya, di sini malaikat mengatur segala urusan yang telah Allah tetapkan, di antaranya urusan dunia. Yauma tarjufur rajifah, pada hari mengguncangkan tiupan pertama. Maka tadi digambarkan ketika terjadi kiamat, tiupan pertama adalah tiupan kehancuran bumi, kemudian diikuti setelah dihancurkan tatba'uhur radifah, diikuti oleh tiupan yang kedua, yaitu membangkitkan manusia dari alam. Jadi namanya hari kiamat, dan ada hari berbangkit. Tiupan, sekali tiup. Ya. Itu bagi Allah gampang. Qulubun yawma idzin wajifah. Qulubun, hati manusia. Qalbun, hati. Qulubun, hati manusia. Berarti banyak manusia yauma idzin, pada hari itu wajifah. Apa itu wajifah? Sangat takut. Sangat takut. Karena apa? Bagaimana keadaannya? Absaruha khashi'ah, digambarkan pandangannya pada waktu itu tertunduk karena ketakutan, nggak bisa melihat ke depan. Orang kalau takut kira-kira ngadep lawan bicara atau nunduk? Diam aja kan? Santri atau siswa disidang oleh BK gitu. Ketika diinterogasi berani nggak ngeliatin guru BK-nya? Itu natap. Kadang-kadang nunduk aja kan. Bahkan kadang-kadang enggak mau menjawab, diam seribu bahasa. Itu apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna, mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan dalam kehidupan semula? Ini yang nanya siapa? Mereka orang-orang bertanya, apakah kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Ini mengingatkan kita akan pertanyaan orang-orang kafir. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, gitu kan. Dia bertanya, siapa nanti yang akan membangkitkan kita padahal kita sudah jadi tulang belulang yang hancur. Qul yuhyihal ladzi anshaha awwala marrah. Yang nanti membangkitkan adalah zat yang menghidupkan pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini aidza kunna idzaman nahira, apakah apabila kami menjadi idzaman, tulang belulang, nahira, yang hancur. Nah, jadi mereka merasa wah benar-benar bakal dibangkitkan ini kan. Mereka ketika dibangkitkan kaget. Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Mereka berkata, itu jika demikian pengembalian yang merugikan. Fa innama hiya zazratu wahidah fa idzahum bisahirah. Ayat 13. Janganlah dianggap sulit pengembalian itu dilakukan hanyalah dengan sekali tiupan. Tadi tiupan yang kedua langsung dikembalikan. Ayat 15-nya sudah faidahum bisahira, ya. Faidahum bisahira, seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru, datar lapang lebar. Datang lapang lebar. Maka ketika di gurun atau namanya padang mahsyar, ya, bukan padang Arafah. Padang mahsyar itu gambaran padang Arafah kan.
maka mereka semuanya tergantung pada amal perbuatannya. Matahari cuma 1 mil. 1 mil itu sekilo berapa ya kalau nggak salah? Nggak nyampe 2 kilo. Karena saking teriknya matahari, ini ketika baru dibangkitkan, nunggu. Jadi ada masa-masanya tadi kan, nunggu dihisab ya kan, menuju penentuan itu masih lama, masih lama. Maka mereka itu berkeringat, mereka berkeringat. Ada yang keringatnya berapa? Menutupi lutut, tumit, pinggang. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Itu digambarkan saking dekatnya matahari. Kemudian ketika masa-masa menunggu ini, mereka pada haus nggak? Haus Pak. Maka digambarkan baginda Rasulullah itu mempunyai telaga, haul, ya, mempunyai telaga. Dan siapa yang minum di telaga tersebut, itu disebutkan dalam hadisnya, mereka akan hilang rasa lapar dan haus. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil yang Rasulullah kenal sebagai pengikutnya dan memanggil kita dengan tanda-tanda yang ada pada diri kita untuk minum di telaga haud. Gayung-gayungnya dari emas, dan telaga ini dijaga oleh para malaikat, dijagain itu sama para malaikat. Rasulullah kemudian memanggil sahabat-sahabat yang pernah dikenalinya, suruh minum. Ada juga orang yang pernah dikenalinya, dipanggil, tetapi dihalau oleh malaikat. Nah, di sini Rasulullah kan bingung maksudnya. Kok dihalau nggak boleh? Apa kata malaikat? Dia ketika engkau wafat, dia kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa artinya? Rasulullah hanya mengetahui ketika mereka hidup. Kalau sudah meninggal, Rasulullah nggak tahu gimana mereka tetap beriman atau tidak. Lah kita gimana? Ketemu juga kagak. Ya, kita gimana Pak Zul? Wah, ini ketemu Rasulullah kita kagak dikenali dong. Nah, maka digambarkan dalam hadis, aku rindu kepada ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Abu Bakar menyampaikan, wahai Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu? Bukan, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Jadi sahabat itu orang yang hidup semasa Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Kemudian siapa ikhwani wahai Rasulullah? Mereka yang tidak bertemu denganku, mereka yang tidak melihat wajahku, tetapi mereka beriman kepadaku. Beruntunglah kalian yang melihatku dan beriman. Terlebih beruntung pula mereka yang tidak melihatku tetapi mereka beriman kepadaku. Berarti ini kita insya Allah. Maka kemudian sahabat bertanya, bagaimana engkau mengenal mereka wahai Rasulullah? Tuh, gimana cara Rasulullah mengenal kita? Kemudian Rasulullah menyampaikan, bukankah bila ada sekawanan kuda hitam, kemudian di situ ada kuda yang punya belang di kepalanya, apakah kalian akan mengenali kuda tersebut? Kira-kira kenalin nggak? Nah, dikenalin. Itulah, maka aku mengenal umatku dari bekas-bekas wudu. Ya, maka kita dikenali oleh Rasulullah dari apa, Bapak-bapak? Bekas wudu. Maka wudu itu yang sempurna. Pertama, kedua, wudu itu mesti dijaga. Dan orang yang jaga wudu insya Allah adalah orang yang menjaga sholat. Kan sunahnya jaga wudu. Bangun tidurku terus mandi. Bangun tidurku terus wudu. Kalau kentut juga wudu. Habis buang air kecil juga wudu. Mau tidur wudu. Begitu. Jangan wudu ketika mau sholat mah udah biasa. Tapi jaga wudu ini sangat penting, karena nanti cara kita dikenali oleh Rasulullah. Jadi sebelum corona mengenalkan kita bersentuhan dengan air sering-sering, dari dulu Islam mengajarkan kita untuk sering bersentuhan dengan air dengan proses wudu. Bahkan bangun tidur jangan langsung megang kopi, jangan langsung megang pisang goreng, jangan. Suruh apa? Bersihkan tangan kita. Kalau bangun tidur biasanya cuma bersihin tangan terus apa? Bersihin muka atau bersihin mulut doang? Muka, nanggung.
Ada anggota wudu yang sudah tersentuh tangan sama muka. Sekalian aja wudu daripada cuma cuci muka sama cuci tangan. Itu kalau wudunya batal. Nah ini sangat-sangat penting. Jadi bagaimana Rasulullah mengenali kita adalah dari bekas wudu kita. Insya Allah. Ada yang bilang, wah Ustadz saya mah jaga wudu alhamdulillah, tapi sholatnya jarang. Ada nggak model begitu? Insya Allah enggak. Orang yang jaga wudu insya Allah juga jaga sholat. Aneh kayaknya orang jaga wudu tetapi kagak sholat. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Alhamdulillah. An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 14. Baik, mungkin 5 menit ada pertanyaan. Ya, Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat peristiwa wafatnya Rasulullah itu, apakah beliau juga merasakan bagaimana sakitnya keluarnya ruh dari jasad beliau? Karena beliau sampai-sampai mengatakan bahwa saat peristiwa itu cukuplah aku yang merasakan bagaimana sakitnya keluarnya ruh dari jasad kita itu. Ya. Umatku cukuplah aku yang untuk umatku ya aku saja yang merasakan. Secara manusiawi, satu manusia itu pasti merasakan, termasuk baginda Rasulullah. Maka digambarkan ruh itu ketika dicabut seperti kena cabikan 300 pedang. Ya, kena babatan 300 pedang. Maka kadang-kadang ada Bapak pernah dengar hadis yang menjelaskan tentang malaikat mau di smackdown sama Nabi Musa alaihissalam sampai matanya copot. Itu ternyata hadisnya sahih ya. Dalam hadis Bukhari Muslim ada itu. Dipukul. Jadi memang datang kemudian di smackdown gitu kan. Malaikat maut copot matanya, kemudian dia ngadu kepada Allah, ya Allah, bahasa kita. Kalau bahasa kita, saya di smackdown sama Nabi Musa sampai copot mata saya. Kemudian matanya dikembalikan oleh Allah dan Allah menyampaikan, sampaikan kepada Musa alaihissalam, suruh letakkan tangannya di sapi. Kemudian disitulah nanti tangan yang melekat atau menempel di sapi, setiap bulunya dia akan mendapatkan perpanjangan usia. 1 bulu 1 tahun. Kira-kira banyak nggak Pak? Banyak ya? Ya banyak. Tangannya itu nggak disebutin 2 tangan. Kalau 2 tangan nama lagi ya. Nah, maka ketika itu malaikat sudah menyampaikan, disuruh meletakkan tangannya. Kemudian bertanya, terus setelah diletakkan tangannya diberikan perpanjangan setiap bulu 1 tahun. Setelah itu ya mati. Lah daripada mati-mati juga, mati sekarang aja katanya. Mati sekarang aja. Ini kisah ini sebenarnya menceritakan bahwasanya para nabi itu mendapatkan pilihan ya ketika akan meninggal. Termasuk baginda Rasulullah. Sebenarnya didapatkan pilihan, mau mati enak atau mati mendapatkan rasa sakaratul maut. Ya. Ya kan? Ya. Maka disitulah sebenarnya adalah memberikan gambaran bahwasanya bagaimana sakaratul maut itu dirasakan oleh setiap manusia ya. Maka baginda Rasulullah pun merasakan, cuma kan tidak separah kayak orang-orang. Pasti untuk memberikan gambaran ya, untuk memberikan gambaran pembelajaran kepada kita bahwasanya sakaratul maut itu ada dan menyakitkan. Maka kita selalu berdoakan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Mendapatkan atau kesempatan taubat sebelum maut. Wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Mendapatkan rahmat ketika maut menjemput. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Mendapatkan ampunan setelah mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa ringan, atau ketika sakaratul maut terasa ringan, maut itu tidak terlalu berat untuk kita. Hawin alaina fi sakaratul maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Mendapatkan keselamatan dari api neraka, mendapatkan maaf ketika hisab. Maaf itu begini Pak, ada anak menghadap kemudian ngaku kesalahannya. Dari ngaku dia kesalahannya, kemudian ya udahlah, dimaafkan. Jadi tidak dipermasalahkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Pengennya kita juga gitu. Kita punya khilaf, punya salah, punya dosa. Allah Maha tahu.
tetapi kemudian Allah memaafkan, tidak mempermasalahkan, ya kan? Kan ada itu, gara-gara utang 20 juta dipermasalahkan, sampai-sampai diperkarakan di pengadilan, digugat dan seterusnya. Naudzubillah min. Ada yang model seperti itu kan, gara-gara yang kecil dipermasalahkan. Tetapi itu sama dari anak kepada orang tuanya nuntut, begitu kan? Tuh, bayangin aja. Kita mendapatkan kompensasi, pemaafan dari Allah. Itulah yang ingin kita harapkan. Wal afwa indal hisab. Makanya Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Enggak dirumit-rumitin, enggak dikasih tugas, enggak dikasih permasalahan lagi. Langsung ya udahlah, dimaafkan. Maka kita mendapatkan surganya Allah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hebat ibadahnya kita, tetapi karena rahmatnya Allah, ya udahlah, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita memberikan motivasi kepada kita untuk selalu waspada di dalam melakukan amal ibadah, yaitu amal ibadah upayakan yang bisa menjadi amal jariah, dan kita jangan melakukan amalan yang bisa menjadi amalannya adalah dosa jariah. Naudzubillah min dzalik. Wa la hadhihi nahwa qanatin sari al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, berikanlah kepada kami curahan kasih dan sayang-Mu ya Allah. Dengan Engkau memberikan ampunan kepada kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, keturunan kami, dan ampunan kepada mereka orang-orang yang kami cintai dan orang-orang yang mencintai kami. Berikanlah ampunan kepada kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Kepada mereka yang telah kembali ke rahmat-Mu, lapangkan kuburnya, berikan nikmat di alam kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, dan kumpulkanlah kami nanti bersama mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada Masjid An-Nas, kepada pengurusnya dan jamaahnya keberkahan, berkah pada umur, berkah pada ilmu, berkah pada harta. Jika di antara kami dan mereka ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang sulit berikan kemudahan, yang sempit berikan kelapangan, yang punya hajat sampaikan kepada hajat-hajatnya. Dan berikanlah kepada kami selalu ya Allah kesehajaan dan kekuatan agar kami mampu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, dan kami mampu ruku dan sujud ya Allah, dan kami gemar mendatangi majelis-majelis ilmu-Mu ya Allah, dan angkatlah derajat kami karena iman dan ilmu yang ada pada diri kami. Jika ada aib dan keburukan pada diri kami, tutupilah aib dan keburukan tersebut ya Allah, dan berikan kepada kami selalu jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat, jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat ya Allah. Ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon rahmat-Mu ya Allah, dan kami mohon solusi terhadap masalah dan urusan yang kami hadapi ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.